Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati kita dengan berkat hari Sabat. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka kitab suci kita bersama-sama di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal ke-23. Kita akan membaca satu perikop penuh kitab Tehillim atau kitab Mizmor atau kitab Mazmur pasal 23 ini. Saudara sudah ketemu? Saya rasa ini bukanlah ayat yang asing di telinga kita. Saya yakin ketika saya menyebut Mazmur 23, saudara sudah bisa menebak tentang apa itu. Mari kita buka bersama-sama, saya bacakan buat saudara, saudara simak baik-baik. Kitab Tehillim atau Mazmur pasal 23 di situ dikatakan, Yahweh gembala yang baik. Mazmur Daud, Yahweh adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan takut dengan bahaya karena Engkau Yahweh besertaku. Gadamu dan tongkatmu, keduanya yang menghibur aku. Engkau menghidangkan makanan di depanku, di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam bait Yahweh sepanjang masa. Kita baca ayat yang ke-6 ini sama-sama saudara dengan suara yang keras. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam bait Yahweh sepanjang masa. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mengucapkan terlebih dahulu selamat ulang tahun untuk Sasa, juga selamat atas kelulusannya. Bapak Yahweh memberkati. Pakailah apa yang sudah dicapai atau pencapaian ini untuk kemuliaan Bapak Yahweh selalu. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca kitab Mazmur secara keseluruhan, di situ kita akan menemukan satu gambaran yang jelas tentang kehidupan seorang raja yang bernama Raja Daud. Dan kalau kita perhatikan banyak pasal di dalam kitab Mazmur, kalau saudara perhatikan banyak pasal di dalam kitab Mazmur yang mencatat rintihan hati seorang Daud itu saudara. Mulai dari pasal-pasal yang secara khusus mencatat rintihan hati seorang Daud ketika Daud itu menunjukkan kesedihannya karena dia selalu dikejar-kejar oleh musuhnya, sampai dengan pasal-pasal di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur yang menunjukkan kesedihannya Daud karena istrinya sendiri itu justru menghina atau melecehkan Daud. Dan juga di dalam kitab Tehillim kita akan menemukan saudara pasal-pasal yang memberitahu kita bahwa Daud itu sangat sedih ketika anaknya sendiri yang bernama Absalom itu justru mengejar-ngejar dirinya untuk membunuh ayahnya sendiri. Dan kalau kita perhatikan kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 23 ini sebetulnya adalah satu pasal yang menunjukkan kebangkitan iman seorang Daud, di mana dia melihat bahwa ketika kehidupannya itu ada di titik nadir yang dia sebut dengan ada di lembah bayang-bayang maut. Di situ Raja Daud dia merasakan betul bagaimana Elohimnya Yahweh itu tidak pernah meninggalkan dirinya seorang diri. Daud juga merasakan betul bahwa ketika hidupnya itu ada di lembah bayang-bayang maut, Bapak Yahweh itu selalu hadir di sisinya, selalu hadir di dalam kehidupannya,
dan menyertai perjalanan kehidupannya melewati lembah bayang-bayang maut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Tehillim pasal 23 ini ada satu ayat yang menarik perhatian saya, Saudara. Yaitu ayat yang pertama yang dikatakan dalam bahasa Ibrani, Yahweh Roi Lo Echar, yang artinya Yahweh adalah gembalaku dan aku tidak akan kekurangan. Echar dalam bahasa Ibrani, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu artinya bisa diminis, tetapi artinya juga bisa lack. Yang dalam bahasa Indonesia diminis atau lack itu artinya sama-sama kurang. Jadi diminis atau lack itu artinya kurang. Saya masih ingat, Saudara, dulu sekali sebelum saya menikah, pada waktu saya masih suka main musik, saya masih suka main band-bandan, masih suka dulu manggung kemana-mana. Saya punya satu orang teman, seorang gitaris, Saudara. Dia adalah muridnya pemain gitar yang bisa saya katakan terhebat di kota Semarang ini yang namanya Kinwi. Nah, saya punya teman-teman saya itu muridnya Kinwi ini. Nah, suatu hari, Saudara, karena teman saya ini dia belajar ilmu gitar itu detail lengkap, tidak seperti saya yang otodidak. Dia ngerti nama-nama chord-chord dalam gitar. Ada satu chord yang namanya diminis. Waktu itu saya ingat, Saudara, ya, kalau ingat itu lucu juga. Dulu kami sepakat, besok kalau kita punya anak, anaknya dikasih nama diminis ya. Ini belum ada loh, orang yang punya anak, anaknya dikasih nama diminis. Wah iya, keren ya. Oke, tak ingat-ingat. Ya, setiap kali saya nulis, itu saya tulis diminis Andretti. Tapi begitu seiring berjalannya waktu saya ngerti, diminis itu artinya kurang. Walah bahaya ini. Nanti nek anaknya dikasih nama diminis, matane kurang siji, kupingnya kurang siji, sikile kurang siji, kan bahaya. Akhirnya saya coret nama diminis itu. Wes, orang nganggo diminis ya. Memang namanya seolah-olah baik, bagus. Seolah-olah bagus, bukan baik ya, tapi seolah-olah bagus. Ya kan dulu kalau orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia musik itu kan pengen segala sesuatunya berbau-bau musik. Nama anaknya direncanakan, dikasih nama diminis. Tapi saya belum pernah dengar ya ada anak namanya C minor. Tapi kalau nama diminis, Saudara, itu ada ya. Cuman saya yakin orang ini tidak ngerti. Itu teman saya juga. Ya, orang ini tidak ngerti. Teman saya tidak ngerti kalau diminis itu artinya kurang. Tapi kalau dia ngerti diminis itu artinya kurang, saya percaya dia tidak akan kasih nama itu. Karena seperti kita ketahui, orang dunia itu mengenal satu ungkapan bahwa nama itu adalah doa. Betul, Saudara? Lah kalau kita kasih nama diminis, itu kan sama aja kita sedang mendoakan supaya anak kita kurang lah gitu, Saudara. Betul ya? Maka begitu ngerti wis ora usah nganggo diminis ya. Cari nama lain yang lebih bagus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Echar yang Saudara lihat di depan ini ya, Yahweh Roi Lo Echar. Echar itu artinya bisa diminis, tapi artinya juga bisa lack. Yang kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya sama-sama kurang. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam fase kebangkitan imannya, waktu itu kalau kita perhatikan, Raja Daud mengatakan, Yahweh, engkau adalah gembalaku, dan aku percaya kepadamu Tuhan, bahwa ketika engkau menggembalakan jiwaku, sekali-kali aku tidak akan pernah kekurangan. Kalau kita berbicara soal kekurangan, tentunya ini sifatnya kondisional. Artinya apa yang menjadi kekurangannya Raja Daud pasti tidak sama dengan apa yang menjadi kekurangan kita. Sampai di sini saudara paham ya?
Jadi kalau kita berbicara soal kekurangan, tentunya ini sifatnya akan kondisional. Artinya apa yang menjadi kekurangannya Raja Daud dengan kekurangan kita pasti tidak sama. Kekurangannya Sasa dengan kekurangannya Ivan itu pasti tidak sama, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kurangnya Raja Daud dan kurangnya kita itu tidak sama, maka ayat di dalam firman ini akan berbicara kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Maksudnya begini saudara, kalau misalkan kita bicara tentang kekurangan dan katakanlah kita berandai-andai, andai kata hari ini beras yang ada di tempat penampungan beras kita itu sudah mau habis, maka firman ini akan berbicara secara khusus kepada kita bahwa Bapa Yahweh, Engkau adalah gembalaku, dan aku percaya sekalipun beras yang ada di kosmosku itu sudah tinggal sedikit, tetapi aku percaya aku tidak akan pernah kekurangan makanan. Tapi kalau mungkin uang yang ada di dompet kita itu sudah menipis, maka firman ini akan berbicara juga kepada kita bahwa Yahweh, Engkau adalah gembalaku, dan aku percaya ketika Engkau mengembalakan kehidupanku, maka aku percaya perekonomianku dan keuanganku tidak akan pernah kekurangan. Jadi ini yang dimaksud dengan kondisional saudara. Artinya satu ayat firman yang sama, tapi pesannya bisa beda antara kita dan Raja Daud. Ayatnya sama atau enggak? Sama. Dengan satu ayat firman yang sama, tapi pesannya itu bisa berbeda untuk kita dan untuk Raja Daud. Sampai di sini, sebelum saya lanjutkan, saudara bisa memahami enggak kira-kira? Bisa ya. Jadi maksudnya begini saudara, kekurangan kita dan kekurangannya Raja Daud itu tidak sama. Saya percaya Raja Daud itu kekurangannya pasti bukan berbicara soal beras dan keuangan. Karena apa? Dia seorang raja. Yang namanya seorang raja, dia tidak akan kekurangan makanan. Bahan makanan atau makanan yang enak-enak itu tidak akan kekurangan. Demikian pula karena dia seorang raja, dia juga tidak akan mungkin kekurangan uang. Jadi ini maksudnya seperti itu saudara. Nah, ini sekaligus memberitahu kepada kita bahwa inilah yang seharusnya kita katakan ketika beras yang ada di tempat penampungan beras kita atau yang dikenal dengan kosmos itu sudah mau habis, dan ketika uang yang ada di dompet kita itu sudah mulai menipis saudara. Ya, di situ saudara bisa katakan kepada tempat berasmu dan kepada dompetmu. Di situ saudara juga bisa nubuatkan kepada kosmosmu dan kepada dompetmu seperti yang Raja Daud katakan. Dia katakan apa? Yahweh adalah gembalaku, aku percaya aku tidak akan kekurangan makanan dan aku tidak akan kekurangan uang. Amin. Jadi nubuatkanlah seperti apa yang Raja Daud nubuatkan dalam kehidupannya. Sekalipun ketika Raja Daud mengatakan ini, arahnya bukan soal uang dan soal beras. Ya, ketika Raja Daud mengatakan Yahweh adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan, yang dikatakan dalam bahasa Ibrani Yahweh Roi Lo Echar. Memang arahnya pada waktu itu ketika Raja Daud mengatakan ini, itu arahnya bukan soal beras dan bukan soal uang. Tapi yang dimaksud aku tidak akan kekurangan, itu artinya Raja Daud sedang berkata, Yahweh adalah gembalaku, aku percaya aku tidak akan kekurangan penyertaan Bapa Yahweh. Maka kalau kita saudara, itu bisa menubuatkan hal-hal besar seperti ini di dalam kehidupan kita. Saya sangat percaya saudara. Sama seperti nubuatan itu terjadi di dalam kehidupan Raja Daud. Saya juga percaya kalau mulut kita, jantung hati dan mulut kita itu bisa sinkron,
menubuatkan hal-hal besar di dalam kehidupan kita. Sama seperti nubuatan itu terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Apa yang besar yang engkau nubuatkan pasti terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Saudara percaya? Haleluya. Dan di sini saudara, saya ingin memberitahu sekali lagi saudara ya, kepada saudara-saudara sekalian, kalau kita saat ini sedang berbicara tentang keadaan kita, yang mungkin saat ini katakanlah kita bicara soal keuangan kita, yang mungkin saat ini sedang menipis, atau bahkan mungkin saya katakan kita tidak punya uang sama sekali, jangan pernah jadikan itu sebagai alasan untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, hari Sabat 2 pekan yang lalu saya sudah memberitahu kepada saudara, kalau kita mungkin sekarang ini sedang kekurangan uang, bahkan mungkin di dompet kita itu tidak ada uangnya sama sekali, jangan pernah jadikan itu sebagai alasan untuk kita tidak beribadah. Karena apa saudara? Tahu enggak karena apa? Kok kita enggak punya uang tapi kita enggak boleh jadikan itu sebagai alasan untuk enggak ibadah? Karena apa? Karena tidak punya uang, lalu kita tidak bisa memberi persembahan untuk Bapa Yahweh, dan kita juga tidak bisa mengembalikan miliknya Bapa Yahweh atau mempersepuluhkan, itu tidak salah. Ya, saudara harus ngerti ini. Kita tidak punya uang, lalu kita kemudian tidak bisa memberikan persembahan untuk Tuhan, dan tidak bisa mengembalikan milik Bapa Yahweh, itu salah enggak? Enggak salah. Ya, wong enggak punya uang wajar enggak? Kalau kita enggak bisa kasih persembahan wajar enggak kira-kira? Wajar, ya. Jadi sekali lagi, sekalipun saudara itu tidak punya uang untuk persembahan, saudara harus tetap beribadah. Amin. Ya, sekalipun engkau tidak punya uang, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk meninggalkan Tuhan. Justru Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita itu sedang tidak punya uang, coba dekat-dekatlah dengan sumber berkat kita. Jangan malah kita undur, jangan malah kita jauh dari Tuhan. Saya tanya, memangnya pada saat saudara itu tidak punya uang, terus saudara tidak ibadah, uangnya jadi datang po? Enggak. Ya. Jadi jangan saudara bikin konsep sendiri. Kita sudah diajari satu konsep yang benar. Justru pada saat kita sedang kekurangan apapun, datanglah dan dekat-dekatlah dengan sumber berkat kita. Karena saya percaya sumber berkat kita Bapak Yahweh itu Elohim atau Tuhan yang penuh dengan pengertian dan kasih sayang. Kalau saudara datang dengan ketulusan, dengan satu kerinduan yang kuat ini, ingin menyenangkan rohnya Bapak Yahweh, masa sih Bapak Yahweh itu tidak akan memberkati kita? Saya rasa tidak saudara. Ya. Jadi jangan pernah kita mundur pada saat kita itu sedang kekurangan. Karena sekali lagi ketika kita tidak punya uang untuk persembahan, itu tidak salah kalau kita tetap datang ibadah. Ya. Yang salah itu apa saudara? Di sini dikatakan tidak punya uang lalu tidak bisa memberi persembahan dan mengembalikan milik Tuhan, itu tidak salah. Tapi yang salah apa? Coba saya mau tanya. Ada yang tahu? Yang salah itu kalau apa? Coba Bu Simon jawab. Kira-kira yang salah apa? Orang tidak punya uang, tidak bisa persembahan, tidak bisa perpuluhan, salah tidak Bu Simon? Tidak salah. Yang salah apa Bu Simon? Apa? Mindsetnya. Yang lain. Yang salah itu saudara, kalau punya uang tapi tidak pernah apa ini? Memberi persembahan atau mengembalikan miliknya Bapak Yahweh. Nah ini yang salah ya. Paham saudara? Tidak punya uang, saudara belum bisa mempersembahkan, itu tidak salah. Wong tidak punya uang kok mau persembahan pakai apa? Kan begitu. Ya, tapi saudara bisa mengganti uang itu dengan persembahan puji-pujian. Pada saat saudara memuji Tuhan, saudara pujilah Tuhan dengan segenap jantung hatimu. Buat Bapak Yahweh itu disenangkan dengan puji-pujianmu. Itu bisa menggantikan persembahan uang yang saudara berikan. Ya.
Jadi itu tidak salah kalau kita pas tidak punya uang, jangan sekali-kali kita jadikan itu alasan untuk tidak datang beribadah. Karena sekali lagi tidak punya uang, tidak bisa persembahan, itu tidak salah. Tapi yang salah itu kalau kita punya uang tapi tidak pernah memberi persembahan. Nanti kalau diberkati Bapak Yahweh pekerjaannya juga tidak pernah mengembalikan milik Tuhan. Ini yang salah. Jadi sekali lagi saudara, kalau kemarin 2 pekan yang lalu saya menyampaikan ini dengan kata-kata, hari ini saya memberi tahu saudara, itu lewat caption, lewat tulisan yang ada di depan ini. Supaya apa? Supaya saudara itu bisa membaca dengan intonasi saudara sendiri. Barangkali ketika saya mengatakan dengan kata-kata saya keluar dari mulut saya, saudara belum paham. Tapi pada saat saudara membaca ini dengan intonasi atau dengan nada baca saudara sendiri, saudara bisa paham. Itulah maksudnya ketika pesan itu ditulis saudara-saudara sekalian, ya. Jadi juga jangan pernah, saya ingin menyampaikan juga seperti yang 2 pekan lalu saya sampaikan. Jangan pernah sekali-kali lagi kita mempersembahkan amplop kosong. Karena ketika kita mempersembahkan amplop kosong, itu sebetulnya kita sedang ngapain Tuhan kemarin? Sedang ngeprank Tuhan, gitu loh. Lah Bapak Yahweh kok diprank? Ya kita salah, enggak benar itu saudara. Jangan kita beranggapan, Pak, karena saya itu ingin menggetarkan Bapak Yahweh, supaya Bapak Yahweh itu tahu kerinduan saya bahwa saya sebetulnya juga pengen seperti jemaat yang lain maju ke depan membawa persembahan untuk Tuhan. Saya itu kan juga pengen Pak, pada saat beribadah saya tidak hanya menerima dari Tuhan, tetapi saya juga pengen memberi kepada Tuhan. Maka saya dengan percaya diri tetap maju memberikan persembahan, tetapi amplopnya kosong. Maksud saudara mungkin baik, tetapi itu tetap saya katakan tidak benar di hadapan Tuhan. Justru yang benar pada saat itu, ketika yang lain maju, saudara duduklah dengan tenang. Tidak usah berpikir, wah kalau aku seperti ini terus tidak pernah maju, nanti lama-lama aku dititeni. Lah, kayak orang pernah ngei persembahan kayak, wayai persembahan jagrok kayak. Apa begitu saudara? Tentu saja tidak, ya. Kita jangan GR dulu atau jangan berpikir negatif yang macam-macam. Ya, tidak ada di tempat kita yang soal persembahan sampai dipikir seperti itu, tidak ada. Ya, yang penting saudara pahami konsep ini dengan baik. Ya, bahwa ketika saudara memang diizinkan Tuhan saat itu tidak ada uang di dalam pundi-pundimu, tidak jadi masalah engkau tetap datang beribadah. Dan pada saat itu duduklah dan berdoalah. Pandanglah jemaat Tuhan yang lain yang maju. Saudara katakan kepada Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, aku juga ingin pekan depan pada saat ibadah Sabat atau ibadah Rison, aku juga pengen maju seperti jemaat yang lain memberikan persembahan untuk engkau. Saya percaya kalau konsepnya cara saudara menggetarkan Tuhan itu benar, Bapak Yahweh pasti tergetar dan Tuhan akan buat saudara bisa maju sama seperti jemaat yang lainnya memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali ke firman Tuhan. Kenapa? Dalam fase kebangkitan imannya, waktu itu Raja Daud mengatakan, Bapak Yahweh, engkau adalah gembalaku. Dan aku percaya karena engkau yang menggembalakan jiwaku, yang menggembalakan kehidupanku, aku percaya aku tidak akan pernah kekurangan. Raja Daud mengatakan seperti ini karena di sini Raja Daud itu tahu saudara, kalau Elohimnya Yahweh itu tidak pernah memalingkan pandangannya sedetik pun untuk memperhatikan kehidupannya. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui, Raja Daud sampai mengatakan, Yahweh engkau adalah gembalaku, dan aku percaya ketika engkau menggembalakan kehidupanku, sekali-kali aku tidak akan pernah kekurangan.
Saudara bisa enggak mengatakan seperti ini, tapi dengan iman percaya sama seperti Raja Daud? Kenapa saya katakan dengan iman percaya seperti Raja Daud? Coba saudara lihat ayat yang keempat. Raja Daud ngomong seperti itu di mana? Coba dilihat. Di mana ngomongnya? Di lembah bayang-bayang maut. Kalau ngomongnya itu di istana raja, percuma enggak? Biasa enggak itu? Biasa. Maka saya katakan, bisa enggak kita itu ngomong seperti yang Raja Daud katakan, Yahwe engkau adalah gembalaku dan aku tidak akan kekurangan. Tapi ngomongnya saat kita ada di dalam lembah pergumulan. Bisa saudara katakan seperti itu? Kalau saudara bisa, lihatlah ayat yang ke-6. Ya, bagaimana Bapak Yahwe itu membuat apa yang dikatakan Raja Daud itu diberkati Bapak Yahwe. Raja Daud dikeluarkan dari lembah bayang-bayang maut dan dia tetap didudukkan di dalam bait Yahwe. Artinya dia mati enggak? Kena maut enggak dia? Enggak. Ya. Jadi yang pertama kita harus tahu, Raja Daud mengatakan Yahwe engkau adalah gembalaku dan aku tidak akan kekurangan. Di sini karena Raja Daud itu tahu kalau Elohimnya Yahwe itu tidak pernah sedetik pun memalingkan mukanya untuk memperhatikan kehidupannya. Dalam bahasa Ibrani, Yahwe Roy itu bisa berarti Yahwe adalah gembalaku. Tapi Yahwe Roy itu juga bisa berarti juga Yahwe who sees me, atau Yahwe Elohim yang melihat aku. Dan melihat di sini ini berbicara tentang memperhatikan. Nah, maka karena Raja Daud itu tahu, dia ngerti Bapak Yahwe memperhatikan kehidupannya, dia percaya kalau Yahwe itu memperhatikan kehidupanku, maka aku tidak akan pernah kekurangan apapun. Amin. Nah, ini kita katakan sama seperti ketika Raja Daud katakan, saudara, Bapak Yahwe, aku percaya ketika engkau memperhatikan kehidupanku, sekali-kali aku tidak akan pernah kekurangan. Dan kita sudah diberitahu tadi di depan ya, bahwa tidak kekurangan yang dimaksud di sini, ini adalah tidak kekurangan penyertaan Tuhan. Karena waktu itu yang dibutuhkan oleh Raja Daud ketika dia ada di lembah bayang-bayang kematian atau ada di lembah bayang-bayang maut, yang dibutuhkan itu bukan beras, bukan duit, tapi yang dibutuhkan Raja Daud waktu itu adalah penyertaannya Bapak Yahwe. Jadi karena waktu itu yang dibutuhkan Raja Daud ketika dia ada di lembah bayang-bayang maut itu adalah penyertaan tangannya Elohimnya Yahwe, maka dia bisa melewati lembah bayang-bayang maut itu dengan satu kesuksesan besar dan keberhasilan. Ayat 6 itu adalah bukti bagaimana Raja Daud itu berhasil melewati lembah bayang-bayang maut. Di situ dia katakan apa? Coba kita lihat ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan tinggal dalam bait Yahwe sepanjang masa. Perhatikan baik-baik. Aku akan tinggal dalam bait Yahwe sepanjang masa. Apa aku akan tinggal dalam lembah bayang-bayang maut sepanjang masa? Dalam bait Yahwe. Jadi itu menunjukkan karena yang diminta Raja Daud itu betul, benar penyertaan tangan Tuhan. Bapak Yahwe pun memberkati apa yang Raja Daud minta. Ya, pertanyaannya sekarang, saudara, kita kira-kira saudara dan saya itu bisa menerima penyertaan yang sama enggak seperti yang diterima Raja Daud? Kita bisa terima penyertaan Tuhan yang sama enggak seperti yang Raja Daud terima? Coba saudara jamin tegas. Bisa? Haleluya. Terjadilah apa yang saudara katakan. Ya, karena kalau saya perhatikan penyertaan Tuhan untuk Raja Daud ketika dia ada di lembah bayang-bayang maut itu satu penyertaan yang luar biasa loh, saudara. Kita sudah pernah diberitahu ya, saya sering memberitahu di sini. Orang kalau sampai masuk lembah itu pilihannya cuma satu, bahkan tidak punya pilihan. Mesti apa? Mati gitu loh.
Tidak ada pilihan hidup, sekarat, kejet-kejet, enggak, mesti mati gitu loh. Maka kalau Raja Daud itu bisa sampai lewat, lepas dari lembah bayang-bayang maut, saya katakan itu satu penyertaan yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang, kira-kira kita itu juga bisa menerima penyertaan yang dahsyat dan luar biasa ini enggak saudara? Bisa. Ya. Kita itu ada bedanya enggak sih sama Raja Daud? Enggak ada. Bedanya kita sama-sama manusia biasa. Bedanya itu cuman apa? Bedanya itu cuman Daud itu raja, kita bukan raja. Tapi kesamaannya apa? Coba ayo, ini permainan kata-kata. Ngerti enggak? Bedanya Daud itu raja, kita bukan raja. Tapi kesamaannya kita sama-sama anak raja. Paham saudara? Ya. Jadi kalau sama-sama anak raja, Raja Daud tidak pernah kurang penyertaan Tuhan. Saya percaya kita pun juga tidak akan pernah kekurangan pertolongan dan penyertaan Bapa Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan keadaan zaman ini, saya percaya sekalipun semua orang yang ada di dunia ini sekarang ini seperti sedang ada di lembah bayang-bayang maut, yaitu maut yang membayangi perekonomian setiap orang, hampir setiap orang yang ada di dunia ini. Tetapi percayalah bahwa lembah bayang-bayang maut itu, di lembah bayang-bayang maut itu, Bapak Yahweh ada di sana untuk menolong kita. Ya, kalau kita perhatikan keadaan dunia ini, bisa enggak kalau saya sebut keadaan dunia ini seperti lembah bayang-bayang maut? Bisa enggak? Orang mau bepergian, nanti ada yang khawatir, gegek nanti saya pergi ke situ ketularan corona. Nanti nek sudah ketularan corona, ketularan covid mati. Nah ini kan sama aja orang itu sekarang yang ada di dunia ini. Sama enggak dengan keadaannya pada waktu zaman Raja Daud dulu? Sama, kayak dibayang-bayangi gitu loh. Ada di lembah bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian. Gegek nanti kalau aku pergi ke situ, kumpul-kumpul di situ, aku kena corona, kena covid terus mati. Nah ini kan sama ya, bayang-bayang maut atau bayang-bayang kematian. Tetapi percayalah sekalipun kita itu sekarang masih ada di dunia ini, masih ada di dunia yang adalah lembah bayang-bayang maut, saudara harus tahu, Bapak Yahweh ada bersama-sama kita di situ untuk menolong kita. Ya, untuk membedakan kita juga, saya percaya, dan untuk menyelamatkan kita. Maka kalau saudara ingat, ini sudah lama saudara, saya cetuskan di tempat ini, kita itu harus merubah konsep doa. Dari konsep doa yang tadinya seringkali orang Kristen kebanyakan katakan, ayo kita itu harus banyak berdoa, supaya apa? Banyak berkat. Kan begitu saudara? Banyak-banyaklah berdoa supaya banyak berkat. Tapi saat itu beberapa tahun yang lalu saya sudah ajak kita rubah. Jangan kita mengatakan banyak doa supaya banyak berkat, tapi katakanlah kita banyak berdoa supaya banyak penyertaannya Bapa Yahweh. Amin. Karena apa? Karena berkat itu 90% yang ada di otak orang, baik itu orang Kristen maupun orang di luar percaya Tuhan. Kalau sudah ngomong berkat, konotasinya kemana saudara? Fulus. Konotasinya itu ke materi, konotasinya itu ke duit. Maka saya ajak kita rubah. Kalau konotasinya sudah ke materi, otomatis orang akan lupa minta apa? Dikasih berkat kesehatan, dikasih damai sejahtera, dikasih sukacita. Padahal yang paling penting itu yang nomor satu itu damai sejahtera atau shalom. Ya. Maka saya ajak kita rubah konsep doa yang benar. Itu kita banyak berdoa supaya bukan hanya banyak berkat, tetapi kita banyak berdoa supaya kita banyak menerima penyertaan Tuhan. Karena kalau kita disertai banyak penyertaan Tuhan, kita itu tidak cuma disertai berkat duit saudara. Kita disertai berkat duit, tapi penyakitan percuma enggak? Ya, duitnya cuma kanggo apa? Setoran telo gereja, ya.
Oh tenang Pak, saya kan pakai apa jenenge itu? Asuransi. Asuransi jiwa saya itu sangar loh Pak, hebat loh Pak. Saya tanya, pada saat Bapak Yahweh katakan hari ini kamu pulang, bisa ndak asuransimu itu nawar sama Tuhan? Bapak Yahweh, tunggu sebentar, saya punya asuransi jiwa loh Tuhan, saya sudah bayar preminya 1 miliar sebulan. Saya mau tanya, bisa asuransi jiwamu yang preminya 1 miliar sebulan membeli atau nyokok Bapak Yahweh, kemudian saudara hidup lagi? Tidak bisa. Tapi sekalipun keuanganmu sedang menipis, tapi ketika Bapak Yahweh katakan, engkau hidup 1000 tahun lagi, hidup enggak kita? Ya kesel, ya. Hidupnya hidup, tapi kalau saudara mau ya kesel, meopo ketop gitu ya. Ya jadi kita harus ngerti saudara, yang kita butuhkan itu bukan hanya berkat materi, tetapi penyertaan damai sejahtera itu lebih dari segalanya. Maka kalau konsep doa kita itu bisa kita robah, banyak doa supaya banyak penyertaan Tuhan. Saya percaya tidak hanya pundi-pundi kita yang akan dijagai Bapak Yahweh, tetapi kesehatan kita juga akan dijagai, sehingga kita bisa menikmati berkat itu dengan kesehatan yang melimpah. Amin. Kita bisa menikmati dengan damai sejahtera, dan kita bisa menikmati juga dengan sukacita. Saya ingat, saya mau tanya, 2 pekan yang lalu kita diajar soal sedekah atau sedekah. Sudah ada yang melakukan belum? Lah kok melempem? Wis ketok lah, ini rasa jawab wis ketok, ya. Melempem ini mesti belum pada sedekah, ya. Ya mungkin sudah ada yang sedekah, cuman karena rendah hati toh, jadi tidak mau menunjuk-nunjukkan, ya. Amin. Saya percaya semuanya sudah melakukan sedekah. Karena sedekah itu harus dilakukan oleh orang yang dibenarkan oleh Bapak Yahweh. Amin. Saudara sama saya sudah dibenerin Bapak Yahweh belum? Kita disebut apa? Lewat kitab Misle 18 ayat 10, Amsal 18 ayat 10. Apa? Mas Yono rak tulisannya. Disebut apa? Sadik atau orang benar. Nah kata sedekah itu tidak kebetulan. Juga ada 3 konsonan yang sama di situ, yaitu huruf sadi, dalet, dan kof. Di dalam kata sadik itu juga ada huruf sadi, dalet, dan kof. Kebetulan enggak ini? Enggak ada yang kebetulan. Dan ini bukan gadokmologi. Ini artinya sedekah itu harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Bapak Yahweh. Nah kalau harus dilakukan, kalau kita tidak melakukan berarti kita benar enggak? Benar enggak berarti? Tidak benar ya. Jadi coba saudara kalau melihat, mungkin saudara yang punya media sosial seperti Facebook atau Instagram. Kalau saudara bingung, saya pengen bersedekah Pak, kira-kira penyalurannya yang tepat itu kemana yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kasih contoh satu link, namanya kitabisa.com. Saudara bisa melihat di kitabisa.com. Itu banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Saudara punya 10.000, itu bisa saudara sedekahkan loh. Ya, dimulai dari, kalau tidak salah nominalnya itu dimulai dari 10.000. Ya, saudara bisa sedekahkan. Saudara lihat mana, misalkan katakanlah hari ini aku punya berkat 20.000. Aku mau menyisihkan 10.000 untuk saudara-saudaraku yang membutuhkan. Saudara bisa pilih, ya mana yang ingin saudara saluri berkat Bapak Yahweh ini. Itu mulai dari 10.000. Tapi tahukah saudara, dengan 10.000 yang nampaknya kecil itu, kita sudah dianggap benar loh di hadapan Tuhan. Ya, tetapi sekali lagi, sekalipun dianggap benar, kebaikan atau sedekah kita tidak bisa jadi tiket untuk keselamatan. Tidak bisa jadi tiket untuk masuk surga, ya. Wah, tak sedekah 10.000 supaya selamat masuk surga. Lah kok murah men? Lah kok malah murah? Lebih mahal tiket Semarang Rombo,
Ya toh, Semarang Purwodadi. Lah mending sedekah. Wong ke Semarang Purwodadi aja berapa piroyan sekarang? Berapa? 10.000. 10.000 ini numpak endi gandul kowe. Mosok iso ana 10.000. Semarang Purwodadi. Mosok toh? Ayo bareng-bareng yo, kesana yo. Mosok 10.000 tenan. Ora nganu kuwi, ngemel kuwi. Oh ndak ya? Oh ya. Nah ya. Nah coba saudara renungkan, nominalnya sama 10.000, tapi dengan 10.000 itu bisa membuat kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kalau kita sudah bersedekah, jangan pernah berpikir itu supaya aku diselamatkan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus ngerti dulu bahwa ketika Raja Daud itu mengatakan, Yahweh engkau adalah gembalaku dan aku tidak akan kekurangan. Ini karena Raja Daud ngerti Elohimnya Yahweh itu tidak pernah memalingkan wajahnya barang sedetik pun untuk memperhatikan kehidupannya. Kalau Raja Daud, Bapak Yahweh itu tidak pernah memalingkan wajahnya sedetik pun untuk memperhatikan kehidupan Raja Daud. Ketahuilah Bapak Yahweh itu juga tidak pernah mengedipkan matanya sepersekian detik sekalipun untuk tidak memperhatikan engkau. Tetapi Bapak Yahweh selalu memperhatikan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang pertama yang harus kita ketahui. Kemudian berikutnya, Raja Daud percaya dia tidak akan kekurangan karena Elohimnya Yahweh itu tidak sama dengan ilahnya bangsa-bangsa. Karena Yahweh Elohimnya itu adalah Yahweh yang Neeman atau Yahweh yang setia. Huruf res di dalam kata roi yang artinya gembala. Huruf res itu memiliki arti, satu di antaranya faithful atau setia. Dan arti huruf res ini memberitahu kepada kita saudara. Tadi kita sudah diberitahu ya saudara ya, bedanya kita sama Raja Daud itu cuman dia raja sedangkan kita bukan. Tapi kesamaannya apa? Kita sama-sama anak raja. Nah kalau sama-sama anak raja Bapak Yahweh, kalau Bapak Yahweh itu setia sama Raja Daud, saya juga percaya Bapak Yahweh pun juga pasti setia kepada kita. Setia enggak kira-kira? Pasti setia. Ya mantep, kita ngomong itu sing mantep. Ya, kalau Bapak Yahweh setia sama Raja Daud, dia pun juga akan setia kepada saudara dan saya. Amin. Nah inilah kenapa kita itu patut mengembangkan ucapan syukur. Karena Elohim kita itu tidak sama dengan ilahnya bangsa-bangsa. Tidak sama dengan Elohimnya bangsa-bangsa. Yang saya katakan ketika umatnya itu jatuh dalam dosa, yang ada saat itu justru penghakiman. Tapi Bapak Yahweh ketika kita jatuh dalam dosa, Bapak Yahweh itu justru menunggu-nunggu kita kembali untuk memulihkan kehidupan kita. Ya, pada saat kita jatuh dalam dosa, Tuhan izinkan. Apakah Bapak Yahweh mempermasalahkan? Enggak. Ya, Bapak Yahweh mempermasalahkan itu pada saat kita jatuh tapi kita pergi. Kemudian kita jauh dari Tuhan. Itu yang dipermasalahkan. Tapi ketika kita jatuh dalam satu kejatuhan apapun, ketika kita kembali, saudara tahu, tangan Bapak Yahweh itu terbuka. Mari anakku, kembalilah. Aku sudah menunggumu sangat lama. Ya. Tujuannya apa saudara? Bapak Yahweh membuka tangannya, dia ingin merangkul kita lagi. Tujuannya tidak lain karena Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita. Seperti apapun kejatuhanmu, percayalah. Bapak Yahweh itu Elohim yang Neeman. Dia Elohim yang faithful. Dia Elohim yang setia. Dia justru menunggu kita kembali untuk memulihkan kehidupan kita. Kenapa? Karena Bapak Yahweh itu punya satu kebesaran. Yang saya katakan kebesarannya itu tidak dimiliki oleh Elohim yang lain. Yang disebut dengan Yahweh Elohim Melech Neeman. Yang artinya Yahweh adalah Elohim Raja yang setia. Dan Elohim Melech Neeman ini
Ini adalah akronim dari kata amin. Coba saudara perhatikan. Elohim Melech Neeman dalam bahasa Ibrani ditulisnya seperti ini. Ini ya, Elohim diawali dengan huruf apa ini? Alef. Sama enggak dengan kata amin ini yang ditulis dengan huruf alef awalnya? Sama ya. Lalu kata Melech ditulis dengan 3 huruf Ibrani seperti ini. Coba saudara perhatikan huruf yang berwarna kuning ini. Samakan dengan ini. Sama enggak kira-kira? Sama. Lalu Neeman ditulis dengan huruf nun, alef, mem, dan nun akhir. Nun ini sama dengan ini sebetulnya. Cuman bedanya nun yang ini nun yang untuk diletakkan di awal kata atau di tengah kata. Tapi kalau nun ini nun yang akhir, final nun atau akhiran gitu loh saudara. Kalau aksara Jawa ini apa ya senengnya ya? Pangkon ya, yang misalkan ngomong apa? Mingkem. Kan mesti ngomongnya ndak mingkemo, tapi supaya mingkem itu kan di apa namanya pangku ya. Betul pada Maris ya, di pangku. Jadi kalau aksara Jawa itu seperti pangkon ya, maka huruf pangkonnya nun atau final nun atau nun akhirnya seperti ini. Tapi kalau nun yang di depan atau di tengah-tengah itu seperti ini saudara. Nah, jadi Elohim Melech Neeman itu akronim dari kata amin. Dan kesetiaan Bapa Yahweh, kesetiaan Adonai Yeshua dan kesetiaan Ruach HaKodes itu tidak perlu kita ragukan lagi saudara. Ya, karena apa? Amin itu juga gelarnya Yeshua. Dikatakan kepada jemaat yang ada di Laodikia kalau tidak salah, ya, sampaikanlah pesan dari Sang Amin. Nah, kalau amin itu gelarnya Yeshua, saya katakan tidak mungkin Yeshua itu akan mengingkari gelarnya sendiri untuk kemudian dia menjadi tidak setia kepada kita. Saya rasa tidak mungkin Yeshua itu mengingkari gelarnya sendiri, ya. Bapak Yahweh dan Yeshua itu pasti setia kepada saudara dan saya. Amin. Ya, tinggal kita sekarang. Kita itu juga punya sifat yang setia, tidak sama seperti Bapak Yahweh setia kepada kita. Gitu loh. Pada saat kita jauh dari Tuhan, yang Tuhan lakukan tadi apa? Dia duduk seperti perumpamaan. Apa namanya? Seorang muda yang menghabiskan harta warisan orang tuanya. Tetapi orang tuanya itu tetap duduk di depan rumahnya sambil menunggu-nunggu apa? Anaknya pulang gitu loh. Dia selalu memandangi ke sudut jalan. Dia perhatikan setiap kali ada orang lewat, itu anakku bukan ya. Nah, Bapak Yahweh itu seperti itu saudara. Kalau saudara pengen ngerti kesetiaannya Bapak Yahweh seperti apa, itu seperti orang tua yang sekalipun dia belum mati tapi sudah dimintai warisan, itu seperti itu, ya. Jadi pada saat anaknya itu sudah minta warisan sebelum dia mati dan kemudian warisannya itu dihambur-hamburkan dan begitu anaknya itu jatuh miskin, Bapak yang penuh kasih, Bapak Yahweh kita itu memperhatikan setiap ada orang lewat di sudut jalan, dia selalu berdiri, dia perhatikan baik-baik. Itu postur anakku atau bukan ya? Kira-kira seperti itu saudara, kesetiaan Bapak Yahweh itu kepada kita. Di sini saudara, saya mumpung ingat juga, saya ingin memberitahu. Kalau kebesaran Bapak Yahweh ini, yang disebut dengan Yahweh Elohim Melech Neeman ini ada sekelompok orang-orang yang kemudian memakai Yahweh Elohim Melech Neeman ini sebagai kata ganti untuk kata amin. Kelompok orang ini mengatakan, kita itu sudah di dalam Bapa Yahweh. Kita tidak boleh lagi nyebut-nyebut amin. Karena amin itu nama dewanya bangsa Mesir. Lah terus nyebutnya apa kalau nutup doa? Yo Yahmin. Yahmin itu dari Yahweh Melech Neeman. Ya, nampaknya ini benar. Tetapi saya katakan ini keliru. Karena apa? Karena gelarnya Yeshua di dalam kitab Giliana pasal 3 ayat 14. Itu ditulisnya bukan Yahmin tapi amin ya. Kalau saudara coba saya cek di kitab suci berbahasa Ibrani,
kitab Gilyana atau Wahyu 3 ayat 14 itu tidak pernah ditulis Yahmin, tidak ada huruf Yod He Alef Mem Nun atau Yod He Mem Nun, itu tidak ada. Tapi yang ada Alef, Mem, dan Nun, dibacanya Amin. Adanya huruf seperti ini, Alef, Mem, dan Nun. Di sini tidak ada imbuhan Yod He atau alefnya hilang jadi Yod He Mem Nun dibaca Yahmin, tidak ada saudara. Ya, yang ada itu hanya Amin dan itu gelarnya Yesua. Jadi di sini saya ingin memberitahu ungkapan ini, kata-kata ini diucapkan oleh orang-orang yang sudah percaya Bapak Yahweh juga saudara. Ya, jadi hati-hati. Sekalipun kita itu ada di tengah-tengah komunitas orang yang sama-sama menyembah Bapak Yahweh, saya sudah sering memberitahu pengajarannya itu macam-macam. Ada yang satu di antaranya memaksakan harus ada kata Yah di setiap ucapan, di setiap kata-kata. Seperti contohnya Amin salah, yang benar Yahmin, katanya seperti itu. Haleluya salah, yang benar si Bakuyah, Yasin. Ya. Jadi anggapan yang mengatakan Amin itu tidak boleh disebut karena Amin itu nama dewanya bangsa Mesir. Itu saya katakan ini pemaksaan kata. Tetapi yang seperti ini saudara, kita tidak usah pedulikan. Saya menyampaikan ini, itu tujuannya supaya pada saat suatu hari saudara mendengar pengajaran ini dari seseorang yang identitasnya itu juga sama seperti kita, sama-sama orang yang percaya Bapa Yahweh dan Yesua, lalu mengatakan kita tidak boleh sebut Amin tapi yang benar Yahmin, saudara tidak usah ikut-ikut. Ya, karena apa? Ini pemerkosaan kata, gitu loh. Jadi Amin itu diperkosa, dikasih tambahan Yod He supaya bunyinya Yahmin. Tidak ada. Kitab suci bahasa Ibrani nulisnya ya Alef, Mem, dan Nun, yang dibaca Amin. Tidak pernah ditulis Yod He Mem Nun dibaca Yahmin, itu tidak ada. Ya, maka dulu sampai segala sesuatu itu yang belakangnya ya itu diganti kabeh. Terus haleluya tidak boleh, salah, yang benar si Bakuyah. Amin salah, yang benar Yahmin. Ya, jadi kita tidak usah pedulikan ini. Saya sudah memberitahu karena sebetulnya ini adalah pemaksaan kata. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali ke firman Tuhan. Inilah kenapa Raja Daud itu percaya kalau Bapa Yahweh itu gembala yang baik dan dia tidak akan pernah kekurangan. Karena Raja Daud tahu Bapa Yahweh itu satu-satunya Elohim yang setia. Dan Elohim Raja Daud itu sama dengan Elohim kita juga. Jadi kalau Bapa Yahweh itu setia sama Raja Daud, maka tidak bisa dipungkiri lagi Bapak Yahweh itu pasti juga setia dengan kita. Memang kita beda dengan Raja Daud. Samanya kita sama-sama manusia. Raja Daud itu raja, kita bukan raja. Tapi kita punya satu kesamaan yang sama, yaitu kita sama-sama anak raja. Nah, kalau Elohimnya Raja Daud itu juga Elohim kita, maka ketika Bapak Yahweh yang adalah Elohimnya Raja Daud itu setia kepada Raja Daud ketika dia sedang ada dalam satu pergumulan yang berat, Tuhan tidak pernah meninggalkan Raja Daud. Saya percaya Bapak Yahweh juga tidak akan meninggalkan pergumulan kita di tempat ini. Amin. Kita kan sedang punya pergumulan yang secara manusia ini berat, tapi kita patut bersyukur. Kita punya Yahweh Elohim Melech Neeman. Kita punya Yahweh Elohim Raja yang setia. Yang saya sangat percaya bahwa Yahweh Elohim Melech Neeman ini selalu ada bagi kita di tempat ini. Amin. Haleluya. Dalam situasi dan kondisi seperti apapun, Bapak Yahweh pasti ada untuk kita. Jadi sekarang kita tahu saudara, kita ngerti ya. Kalau hari ini barangkali ada di antara kita yang sedang ada di satu lembah bayang-bayang maut atau lembah pergumulan, apapun itu pergumulan saudara. Dan saat itu saudara sempat meragukan kesetiaannya Bapa Yahweh. Saudara ingat ini,
Ya, barangkali ketika saudara bergumul, ini Bapak Yahweh iki sakjane ono apa ora? Gitu loh. Kira-kira ini aku berdoa berseru sama Tuhan ini sakjane Tuhan ini mendengar enggak? Kok aku ragu ya? Saya ingin katakan kepada saudara bahwa keraguanmu itu salah. Ingat ini baik-baik. Kita punya Elohim itu yang tidak sama dengan Elohim yang lain. Ya. Ketidaksamaan yang paling mencolok itu apa saudara? Antara Bapak Yahweh dengan Elohim atau ilahnya bangsa-bangsa. Coba jawab. Ketidaksamaan yang paling mencolok itu apanya Bapak Yahweh? Bapak Yahweh itu wujudnya apa? Ruah atau roh. Berarti saya sedang mengatakan Bapak Yahweh itu Tuhan yang hidup. Sedangkan ilahnya bangsa-bangsa ada yang wujudnya roh? Tidak ada. Saudara harus ngerti ini. Ya, itu camkan dalam pikiran kita. Tuhanku itu berbeda dengan Tuhan yang lainnya. Cuman Tuhanku satu-satunya Tuhan yang hidup. Amin. Karena apa? Bapak Yahweh itu wujudnya roh gitu loh saudara. Ya. Jadi sekarang kita ngerti, kita tahu. Kalau sekarang ini, andai kata ada kita sedang menghidupi satu lembah pergumulan apapun itu. Dan saat itu saudara meragukan kesetiaan Bapak Yahweh. Saya katakan dengan tegas, keraguanmu itu salah. Bapak Yahweh itu bukan Tuhan yang meninggalkan kita pada saat kita sedang bergumul. Tapi Bapak Yahweh, Dia Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita dalam situasi dan kondisi seperti apapun, baik dan tidak baik waktunya, dimanapun kita ada, menghidupi apapun, Bapak Yahweh ada di sana untuk menolong kita. Bukankah saudara kalau kita renungkan waktu-waktu ini, saya katakan hampir semua orang yang ada di dunia ini mengalami satu pergumulan yang sama, dampak dari pandemi ini. Betul saudara? Kalau kita renungkan, bukankah waktu-waktu ini hampir semua orang, hampir semua lini itu mengalami satu pergumulan yang sama, dampak dari apa? Pandemi. Ya. Tetapi ketahuilah bahwa Elohim kita itu tidak sama dengan Elohimnya bangsa-bangsa. Amin. Elohim atau Tuhan kita itu tidak sama dengan Elohimnya bangsa-bangsa. Cuman Elohim kita itu yang satu-satunya Elohim yang hidup. Ya, karena Bapak Yahweh itu wujudnya apa tadi? Wujudnya roh, wujudnya ruah. Nah harus syarat orang itu bisa memberkati. Kalau orang itu hidup, gimana dia mau ngasih berkat kita? Ya misalkan saya mau kasih berkat Sasa, nek saya hidup bisa enggak saya menyalurkan berkat saya itu? Itu loh, paham saudara? Nah kalau orang itu teriak-teriak dengan Tuhan, sedangkan wujud Tuhannya itu bukan roh, berarti hidup enggak saja nih? Bukan, enggak hidup. Nah kalau dia minta berkat, lalu dia diberkati, berarti siapa yang memberkati? Tidak lain yang memberkati juga adalah Bapak Yahweh. Karena apa? Karena Bapak Yahweh itu keadilannya merata untuk semua orang, saudara. Mau dia orang yang percaya Bapak Yahweh, dia bukan orang yang percaya Bapak Yahweh. Pokok buat Bapak Yahweh, aku yang menciptakan orang itu, maka aku bertanggung jawab atas ciptaanku. Aku juga akan memberkatinya. Jadi, saudara-saudara yang mendengarkan firman ini, dimanapun saudara ada, jika engkau bukanlah seseorang yang percaya kepada Bapak Yahweh, ketahuilah bahwa ketika engkau berdoa dan engkau minta berkat kepada Tuhanmu, sesungguhnya yang memberkati doamu bukanlah Tuhanmu, tetapi yang memberkati doamu adalah Bapak Yahweh. Ya. Kalau Bapak Yahweh hidup, maka Bapak Yahweh itu akan selalu hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita juga. Mau apapun itu aspek kehidupan kita, Tuhan itu pasti akan ada di sana bersama-sama kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang menarik perhatian saya juga dari kehidupan Raja Daud ini saudara. Yaitu kenapa
Justru ketika Raja Daud itu ada di puncak pergumulannya, yang saya sebut puncak pergumulannya itu disebut dengan ada dalam lembah bayang-bayang maut. Justru pada waktu itu Raja Daud itu seperti tidak memiliki ketakutan apapun. Ya, ini cukup menarik perhatian saya, saudara. Kalau saudara teliti 6 ayat dari Kitab Tehillim pasal 23 ini, di situ banyak hal yang menarik. Sebetulnya masih panjang, masih banyak yang bisa saya sampaikan. Cuman kalau saya sampaikan kita akan pulang jam 5 pagi, saudara. Ya, jadi kenapa justru ketika ada di puncak pergumulannya yang sangat berat, di mana puncak pergumulan itu dia sebut dengan ada atau sedang ada dalam lembah bayang-bayang maut. Justru saat itu Raja Daud itu seperti tidak memiliki ketakutan apapun. Nah, ini dibuktikan dengan apa, saudara? Dibuktikan dengan mazmurnya yang dikatakan, sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut. Di situ dikatakan apa? Baca coba. Aku tidak takut bahaya. Paham, saudara? Ya. Jadi ini ada yang menarik di sini. Justru pada saat dia ada di puncak pergumulannya, yang saya sebut dia sedang ada di lembah bayang-bayang kematian. Lah kok aneh? Malah Raja Daud itu seperti tidak punya ketakutan apapun, saudara. Dan ini dibuktikan dengan mazmurnya yang dikatakan, sekalipun aku ada dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut dengan bahaya. Ini kan aneh. Kenapa? Pada saat dia dikejar-kejar musuhnya, pada saat dia dikejar-kejar anaknya sendiri Absalom, mau membunuh ayahnya sendiri, waktu itu Raja Daud begitu ketakutan. Ya toh, saudara? Padahal ketika Raja Daud dikejar-kejar musuhnya, dan ketika dia dikejar-kejar oleh Absalom anaknya sendiri, belum tentu loh Raja Daud itu kalah kalau sampai tarung sama musuhnya atau sama Absalom anaknya. Benar, saudara? Paham ya? Ini kan aneh, saudara. Justru di puncak pergumulannya, ketakutannya itu justru sirna, justru hilang. Tapi kalau kita mundur sejenak, kita akan tahu pada saat dia dikejar-kejar musuhnya, pada saat dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri Absalom, dia justru begitu ketakutan yang sangat. Padahal kalau kita renungkan, apa ya mesti kalah? Nek misalkan pada waktu itu, katakanlah pada waktu Raja Daud dikejar-kejar musuhnya, lalu dia benar-benar ketangkep, lalu mereka gelut. Apa ya Raja Daud mesti kalah? Saya tanya, mesti kalah enggak? Belum tentu, ya. Kalah bisa, tapi belum tentu, gitu loh. Lalu pada saat Absalom anaknya mengejar-ngejar mau membunuh ayahnya sendiri, apa ya mesti menang Absalom? Sekali lagi jawabannya belum tentu. Coba saya tanya sama saudara, kenapa saya katakan belum tentu? Kalau posisinya Raja Daud ketika bertarung dengan musuh-musuhnya atau bertarung dengan Absalom anaknya sendiri, posisinya itu ada di posisi yang bagus, kira-kira Raja Daud itu bisa enggak menang melawan mereka ini, saudara? Bisa enggak kira-kira? Sangat bisa, karena posisinya apa? Bagus, gitu loh. Paham sampai di sini, saudara? Ya. Jadi aneh, pada saat ada di puncak pergumulan justru tidak ada ketakutan, tapi pada saat dikejar-kejar musuh dan dikejar-kejar anaknya sendiri, justru dia sangat ketakutan. Padahal belum tentu Raja Daud itu nek sampai tempuk ketemu sama musuhnya, ketemu sama Absalom anaknya, belum tentu dia itu kalah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa justru ketika Daud ada di posisi yang rawan, yaitu di lembah bayang-bayang kematian, Daud itu justru berkata, aku tidak takut dengan bahaya. Nah ini kan aneh, saudara. Sewaktu dikejar-kejar anaknya malah ketakutan. Tapi ketika ada di tempat yang paling berbahaya dan paling mengancam jiwanya, justru Daud tidak ketakutan sama sekali.
Tapi melalui huruf ayin dan huruf yod yang ada di dalam kata roi, kita akan diberitahu saudara, bahwa munculnya keberanian dalam diri Daud ketika ada di tempat yang paling rawan bagi jiwanya. Itu karena Raja Daud tahu Elohimnya Yahweh itu punya tangan kanan yang perkasa. Dan tangan kanan Elohimnya itulah yang akan menemani dirinya sampai ke kedalaman lembah bayang-bayang kematian atau bayang-bayang maut. Tangan kanan Elohimnya akan menaungi jiwanya sehingga kematian dan maut itu tidak berkuasa atas jiwanya. Huruf ayin yang memiliki arti syed atau naungan ini, dan huruf yod yang memiliki arti Yahweh dan right hand atau tangan ini, dua huruf yang ada di dalam kata roi yang artinya gembala, ini sedang memberitahu kita dari mana munculnya keberanian Daud itu. Ya, jadi kalau tadi saya katakan ayat ini ayat yang menarik. Karena apa? Pada saat Daud dikejar-kejar musuh dan anaknya, dia justru ketakutan yang sangat. Lah tapi kok aneh, pada saat ada di puncak pergumulannya, di situ ketakutannya seolah-olah itu sirna, seperti tidak ada lagi. Bahkan bukan seolah-olah, tapi benar-benar hilang. Maka dia sampai berkata apa? Sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan pernah takut dengan bahaya, karena Yahweh besertaku. Ya. Jadi inilah yang membuat Daud itu tenang. Sehingga begitu dia tenang, saat itu muncul keberanian di dalam dirinya. Justru pada saat dia ada di tempat yang paling rawan dan paling mengancam jiwanya. Daud ingat saudara, Raja Daud ini ingat leluhurnya yang bernama Moshe itu pernah memuji Yahweh dengan mengatakan apa? Tangan kananmu ya Yahweh yang diagungkan dalam kekuatan. Karena tangan kananmu lah yang sesungguhnya melumat dan menghancurkan musuh-musuh kami. Daud itu ingat, dia punya leluhur yang namanya Mose. Dan dia juga pernah ingat nyanyiannya Mose. Mose itu pernah nyanyi memuji Bapa Yahweh dengan mengatakan apa? Tangan kananmu ya Yahweh yang diagungkan dalam kekuatan. Karena sesungguhnya tangan kananmu lah yang melumat musuh-musuh kami. Coba kita baca. Shemot 15 ayat yang ke-6. Atau Keluaran 15 ayat yang ke-6. Ini kok mati nopo bet? Kita baca saudara. Ya, Shemot atau Keluaran 15 ayat yang ke-6. Sudah ketemu semua? Keluaran 15 ayat yang ke-6 kita baca. Oh, belum ada yang ketemu, saya tunggu. Sudah semua? Nah ya, kita baca. Alef bet gimel. Tangan kananmu ya Yahweh yang diagungkan dalam kekuatan. Tangan kananmu ya Yahweh melumatkan musuh. Amin. Daud itu ingat leluhurnya Mose itu pernah memuji Bapa Yahweh dengan mengatakan, tangan kananmu ya Yahweh yang diagungkan dalam kekuatan. Dan tangan kananmu itulah yang melumatkan musuh-musuh kami. Jadi pada saat Daud itu ingat nyanyiannya Mose ini, maka saat itu Daud katakan, Yahweh adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan penyertaannya. Amin. Kenapa? Karena aku tahu Yahweh itu menggembalakan jiwaku. Dan tangan kanannya yang perkasa. Di dalam tangan kanannya yang perkasa, jiwaku itu pasti aman di tangan Bapak Yahweh. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberitahu. Siapapun saudara yang mendengarkan firman ini, seperti apapun pergumulan saudara-saudara sekalian, ingatlah bahwa Yahweh adalah gembalamu. Datanglah kepada gembala agung kita. Karena Bapak Yahweh itu punya tangan kanan yang dikatakan oleh Mose. Tangan kanannya itu sangat perkasa. Ya. Kalau kita renungkan banyak kata tangan kanan di dalam kitab suci.
Nanti suatu saat saudara, saya akan sampaikan kenapa banyak muncul tangan kanan. Bahkan ketika Yakov itu memberkati, siapa itu ya, lupa saya, Manase sama Efraim ya kalau tidak salah. Yang harusnya tangan kanannya di atasnya Manase justru ditaruh di atasnya Efraim. Lalu disuruh balik. Salah ini, harusnya yang kanan di sini. Tetapi Yakub katakan, aku tahu itu. Ya, tapi biarkan aku melakukan ini. Nah, itu bukan tidak ada artinya loh saudara. Sekalipun pada waktu itu dikatakan rabun, penglihatannya kurang jelas, bukan berarti tunak-tunuk kayak kita, bukan. Yap-yapan gitu bukan gitu, ngregeli gitu bukan. Karena apa? Buktinya pada saat disuruh balik tangannya yang benar, tangan kanan di Efraim, yang kiri di Manase. Ya, tapi Yakub katakan apa? Aku tahu itu, tetapi biar aku melakukan seperti ini. Ya, ini ada artinya saudara. Nah, demikian juga dengan tangan kanan Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh itu punya tangan kanan yang perkasa yang akan mengembalakan jiwa kita. Sehingga sekalipun jiwa kita itu ada di lembah bayang-bayang maut, tetapi tangan Bapak Yahweh itu akan membuat jiwa kita tenang. Ya, ingat saudara, lembah bayang-bayang maut ini yang harus saudara ingat baik-baik. Lembah bayang-bayang maut itu cuman bayangan. Namanya saja lembah bayang-bayang maut. Yang namanya bayang-bayang berarti mautnya itu bayangan atau asli? Bayangan. Namanya saja apa tadi? Lembah bayang-bayang maut. Lah kalau dikatakan lembah bayang-bayang maut, berarti mautnya itu bayangan atau asli? Bayangan, cuman bayangan. Nah, kalau maut itu gambaran dari kegagalan, kesulitan, kehancuran, berarti kesulitan, kegagalan atau kehancuran itu sebetulnya cuman bayangan yang diciptakan setan untuk melemahkan kita. Ini yang harus saudara ketahui. Ya. Pada saat kita sedang mau melakukan apa, kita sedang dalam satu pergumulan yang berat. Kira-kira kayaknya bisa enggak ya? Kayaknya kok sulit ya keluar dari pergumulan ini. Kayaknya kok enggak mungkin ya keluar dari pergumulan ini. Saudara harus ngerti sekarang. Saya sudah memberitahu bahwa ternyata enggak mungkin, sulit, tidak bisa. Itu ternyata bayangan yang diciptakan setan untuk apa? Melemahkan kita. Maut yang ada di sana itu cuman untuk menakuti kita, ya. Maut yang ada di sana yang menakuti kita itu cuman bayangan saudara. Karena maut yang ada di dalam lembah pergumulan kita itu saya katakan tidak jauh beda dengan yang namanya fata morgana. Tahu fata morgana saudara? Yang hanya nampak dari jauh, tetapi begitu kita dekati ada tidak wujudnya? Tidak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sekarang sedang menghadapi satu pergumulan yang saya katakan cukup berat, dan saat itu yang ada di pikiran kita, jangan-jangan kita kalah, jangan-jangan aku kalah, jangan-jangan aku gagal, jangan-jangan aku hancur. Ingat baik-baik saudara, kegagalan, kekalahan, dan kehancuran yang membayangi pergumulan kita itu cuma apa tadi? Fata morgana. Yang dari jauh nampak seperti ada wujudnya. Ya toh? Apa nek ngarani apa? Apa namanya? Bersinar-sinar. Ya seolah-olah kayak ada sesuatu yang besar di depan kita. Padahal pada saat kita dekati ada enggak itu? Enggak ada sama sekali, ya. Yang ketika kita dekati sebetulnya kegagalan, kehancuran, kesulitan itu sebetulnya tidak ada sama sekali, ya. Karena apa? Karena memang ini diciptakan setan, sengaja diciptakan itu untuk melemahkan kehidupan kita. Jadi pada saat bayangan kegagalan dan kekalahan itu muncul, ingat saudara ya, engkau punya Elohim, kita itu punya Elohim Bapak Yahweh yang tangan kanannya apa? Perkasa, amin. Dan tangan kanan Elohim kita Bapak Yahweh itu adalah tangan kanan yang siap menolong kita kapanpun itu. Jadi ingat baik-baik, suatu saat mungkin ada di antara kita
yang diizinkan menemui atau masuk dalam satu pergumulan hidup yang berat. Ingat baik-baik, kemustahilan yang muncul di pikiran kita, kemudian itu disebut dengan pikiran liar. Kegagalan tidak bisa, tidak mungkin, itu cuman fata morgana, cuman bayangan. Yang sebetulnya dari jauh itu nampaknya besar, seperti seolah-olah itu menakutkan, tapi ternyata justru ketika kita dekati, ada wujudnya saudara? Tidak ada sama sekali. Ya, jadi pada saat bayangan kegagalan dan kekalahan itu muncul, ingatlah satu hal, kita punya Elohim yang besar, dahsyat dan perkasa, Sang pencipta jagat alam semesta ini, yaitu Bapa Yahweh. Tangannya yang perkasa, saya percaya tangan Elohim kita, tangan kanannya yang perkasa itu selalu siap untuk menolong kita dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Amin, saudara percaya? Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian dan terjadilah apa yang saudara aminkan. Kita bersama-sama tunduk di dalam doa, kita akhiri firman pada malam hari ini.